Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Al-qail fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falawla nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad alladzi la nabiyya ba'da. Al-qail fi ma utiya min jami'il kalim. Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sabab. Wa khamsatu awqatin, dan bermula 5 waktu. La yusalla, yang tidak ditunaikan. Fiha, di dalam khamsatu awqat, apa salatun salat. Laha adalah yang adalah tetap bagi sholat itu sababun, bermula sabab. Ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, hatta tatlu'a, sehingga terbit apa asamsu, matahari. Wa inda tulu'iha, dan ketika terbit, ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala, sehingga sempurna apa matahari, apa asyams, wa tartafi'a, dan telah naik apa asyams atau matahari, qadra rumhin, kira-kira setinggi tombak atau lembing, setinggi tombak atau lembing. Wa idza stawat, dan ketika sebanding, ketika sebanding apa matahari itu, sebanding, sepadan, sama, apa matahari dengan bayang-bayangnya sendiri, hatta tazula, sehingga tergelincir apa matahari. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghruba, sehingga terbenam apa asamsu, matahari. Wa indal ghurub, dan ketika terbenamnya matahari, hatta yatakamala, sehingga sempurna apa ghurubuha, terbenamnya matahari. Rawa, meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu, mendengar siapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, dalam keadaan bersabda siapa Rasul, la sholata, tidak ada sholat adalah ada, ba'da sholatis subhi, ba'da subhi, setelah subuh, hatta tartafi'a, sehingga naik apa asamsu, matahari. Wala sholata, dan tidak ada sholat adalah ada ba'dal asri, setelah asar, hatta taghiba, sehingga terbenam apa asamsu, matahari. Wal muradu, bermula, yang dikehendaki, bin nafi, dengan larangan ini, huna, di sini, dalam hadis ini adalah an-nahyu, larangan. Aila yusallayanna, jangan benar-benar sholat, benar-benar jangan sholat siapa ahadun, seseorang,
fi hadhil awqati, di dalam waktu-waktu ini. Warawa, dan meriwayatkan siapa Muslimun Imam Muslim, an Uqbata ayruwiya, diriwayatkan dari sahabat Uqbah ibni Amir radhiyallahu an qol, berkata siapa sahabat Uqbah bin Amir, salatu saatin, bermula 3 waktu, karena ada, ya, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salatu saatin, bermula 3 waktu, ya. Adalah karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah yanhana, melarang, ya, siapa Nabi akan kita, an-nusolliya, menunaikan sholat siapa kita, fihinna, di dalam 3 waktu itu, wa an-nakburo, dan menguburkan siapa kita, mautana, akan orang-orang yang meninggal dari kita. Yanhana hatta tatlu'a, sehingga terbit apa asamsu, matahari, bazighotan, dalam keadaan terbit, hatta tartafi'ah, sehingga meninggi, ya, apa matahari. Wahina yakumu, dan ketika sangat, makna muridnya ini, wahina yakumu qaimudz zahirah, dan ketika sangat panas apa matahari, hatta tazula, sehingga hilang apa panas. Wahina tadhifu as-samsu, dan ketika telah condong apa as-samsu, matahari, lil ghurubi, untuk terbenam. Bazighotan ayat lu'a, ya. Jadi hatta yatlu'u, bazighotan itu yatlu'u apa korsuha, telah terbit, ya, telah tampak apa korsuha, lingkarannya, ya. Jadi korsun itu hari ini bisa diartikan disket, bundar gitu, ya, plat. Jadi korsu itu ketika matahari kelihatan bulat bundar itu, ya. Itu namanya kursu samsi. Qaimudz zahirah ay isdadul harri, ya, sangat panas. Wa asluhu, bermula asal dari kata atau istilah qaimudz zahirah, ya, adalah annal ba'ira, bahwa sesungguhnya onta itu idza kana, ketika ada apa onta itu barikan, menderum itu berlutut, ya. Ketika berlutut, koma, maka berdiri apa onta, min syiddatil harri, karena sangat panas. Jadi sederhana, sesungguhnya onta ini dicipta sedemikian rupa, ya, di tempat di mana tahan panas dan tahan bisa menahan diri dari rasa haus. Karena sekali teguk diinformasikan sampai dengan 30 liter, dan itu berlaku sampai 3 bulan. Tidak minum lagi. Jadi ada telihnya, ada kandung, ada tandon airnya, gitu. Jadi mereka punya kebiasaan, ya, layaknya sapi itu. Dalam kondisi, ya, biasa itu onta itu akan berlutut, ya, jadi menderum istilahnya, ya, barikan. Jadi kalau kemudian mereka tidak dalam situasi yang tidak sedang dipakai, ya, mereka berdiri, itu panas tandanya.
Jadi seumpama orang ngrasakno dhewe iku ndelok unta wis ketok ngoten. Nek sik kurang percaya terus ndelok mlaku dhewe terus medal karena keluar rumah ya akan merasa panas nggih. Karena nggih bisa sampai 40 derajat nggih. Di bulan-bulan Juli begini nih ya. Itu sampai dengan di atas hampir 50 derajat itu bisa sangat mungkin. Beberapa tempat pernah diinformasikan terbakar nih, traffic light macam-macam itu bisa terbakar. Nah, itu Nabi melarang sholat sebagai bentuk empati, hatta tazul sehingga agak mereda. Ya. Tazulu artinya tamilu an wasatis samsi, an wasatis sama. Jadi ada doyong atau condong ya, dari tengahnya langit. Ya. Tadifu ay tamilu hala isfiroriha. Jadi condong ketika warna kuningnya matahari itu mulai tampak. Wanahyu dan bermula larangan fima di dalam penjelasan sabako yang telah lewat ini adalah tahrim untuk pengharaman, haram. Wa ammama dan bermula solat laha yang ada tak bagi solat sababen bermula sabab fatusolla maka dilakukan apa solat itu fi kulli auqat, di semua waktu. Naflan adalah sunat, kanat ada apa solat itu au fardun atau fardu. Dalam menunjukkan ala dzalika atas statement amma laha sababun fatusolla fi auqatis fi kullil auqat, apa mahadis rawahu yang meriwayatkan akan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Anasin radhiyallahu anin Nabi ayruwi anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dalam keadaan bersabda telah bersabda siapa Nabi, man bermula barang siapa adalah nasiya lupa siapa man solatan akan menunaikan solat fal yusolli maka sebaiknya solat siapa man idza dzakaruha ketika ingat siapa man akan solat. La kafarota tidak ada tebusan atau tidak ada kafarat adalah bagi sholat illa dzalika kecuali menunaikan sholat itu. Ya. Wa aqimis sholata lidzikri. Wa aqim dan tunaikan menunaikan siapa kamu as-sholat akan sholat lidzikri untuk mengingat aku Allah. Wama dan hadis rawahu yang menunjukkan akan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Apa annahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salat siapa Nabi rakaataini 2 rakaat ba'dal asri setelah asar. Fasa'alathu kemudian bertanya siapa Ummu Salamahu akan Nabi andalik dari sholat 2 rakaat ba'dal asri yang dilakukan Nabi itu. Fasa'alathu kemudian bertanya siapa Ummu Salamah akan Nabi andzalika tentang sholat rakaataini ba'dal asri. Faqala kemudian menjawab siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya binta Abi Umayyah. Sa'alti bertanya siapa kamu anir rakaatain tentang 2 rakaat ba'dal asri setelah asar. Wa innahu sesungguhnya kelakuan atani telah mendatangiku siapa nasun sekelompok orang min Abdil Qais dari kabilah Abil Qais. Fasaghalu kemudian menyibukkan siapa mereka ni padaku anir rakaataini tentang 2 rakaat allataini yang ada ba'dal zuhri setelah zuhur. Fahuma maka bermula 2 rakaat ba'dal asri yang aku lakukan itu hatani adalah 2 rakaat yang aku lupa menunaikan setelah zuhur itu. Nah. Ini min nahiyati
min nahiyatil awqat ya, dari sisi waktu, wa min nahiyatis sabab, dan ketika dalam perspektif sebab. Sesungguhnya ini tidak berlaku untuk di masjid, termasuk di Masjidil Haram apalagi. Jadi kalau di Masjidil Haram itu tidak ada keharaman itu, tidak berlaku ya. Ini secara umum di luar masjid ya. Keharaman ini. Kalau di sabab, itulah karenanya seperti yang pernah kita bincang bahwa Allah itu Maha Kuasa ya, memberikan toleransi kepada siapapun untuk senantiasa istiqomah akan pelaksanaan ibadah kepada Allah ya, sekalipun itu sunnah gitu. Dalam rangka agar keistiqomahan itu tetap dianggap oleh Allah ya, maka sekalipun dia lupa dan telah selesai waktunya, masih juga kesunahan itu dilakukan. Ini fadilahnya istiqomah min khairun min alfi karomah gitu ya. Jadi kalau biasa duha lali, ada tugas atau umumnya jenenge wong lali, nggak sempat ngoten. Ingat-ingat ketika zuhur, tulung duha, boleh kita sholat duha ba'dal zuhri. Termasuk sholat witir ngoten nggih. Witir mesti niku ba'dal naum ngoten nggih. Gua aja tok dikandani. Abi Hurairah itu sudah bertanya sama Nabi, wahai Nabi, saya itu tidak pawaan kalau setelah tidur tuh bangun. Gimana caranya aku tetap bisa menyelenggarakan sholat witir ya. Jadi sholat witir itu min sholahati tahajud ya. Sholat tahajud itu sholat yang dilakukan setelah tidur. Jadi sebenarnya tidak ada terminologi khusus tentang sholat tahajud. Jadi sholat yang dilakukan setelah tidur namanya sholat tahajud gitu. Kalau sebelum tidur namanya qiyamul lail gitu. Nah, Nabi kemudian memerintahkan, ya sudah kalau gitu tunaikan setelah Isya. Jadi sholat witir itu boleh dilakukan setelah Isya. Dan sholat witir itu diseyukyakan merupakan sholat pamungkas dari sholat-sholat malam yang kita lakukan. Jadi seumpama bengi itu kita mentradisikan sholat hajat, kemudian sholat tasbih, baru sholat witir. Seumpama nih kita tutur malam nih nggih, seumpama ngoten nggih. Nah, terus kita niku lho wis akhirnya napa jenenge njupuk sing muakkadah saja niki nek iso ojo sampai ora salat, karena salat witir bagi Nabi itu wajib, bagi umatnya ini sunnah muakkadah. Itu sampai Nabi ngendikan, tunaikan saja setelah Isya. Sekalipun 1 rakaat. Yang 1 rakaat itu ya jangan dil rakaat, tunaikan dulu ba'dal Isya, terus baru 1 rakaat. Itu minimal itu ngoten nggih. Turu blek, lah kok terus bengi tangi ngoten nggih. Niku kita boleh ngoten nggih. Jadi mestinya sholat witir sholat pamungkas, tapi karena kita tidak bisa mengestimasi malam itu bangun, akhirnya ba'dal Isya mubasyaratan kita sholat witir. Ternyata malam niku terbangun, goro-goro kepengine jeding, terus eling, ya Allah wis diugah pangeran kok ya mok jeding tok imane rek ngono. Terus lagi wudu sadar lho, aku lak wis witiran. Iya tapi nak witiran tok, yang liane belum dilakukan. Maka boleh menunaikan sholat hajat, sholat tasbih setelah sholat witir. Tapi dengan kasus seperti itu, ngoten nggih. Kalau kita artinya membiasakan diri, pokoknya malam jam 3, jam 3:30 tuh bangun, nggih monggo kita sholat sunah-sunah yang lain baru sholat witir. Ngoten. Lah kok keturun, kadung biasa, akhirnya nggih ba'dal Isya tidak sempat witiran. Apa meneh salat liyane ngoten. Tahu-tahu sudah azan. Waduh, azan. Mboten napa-napa. Masih boleh itu. Kalau memang dia selenggarakan salat hajat itu kullal lailah, maka dia silakan salat hajat qabla subhi atau ba'da subhi ngoten. Eling, waduh iya aku durung witiran ngoten nggih. Nggih. Utawa pas duha lagi eling, waduh aku durung salat witir. Nggih.
Nah, terus ditakoni, sampean niku lho, gak kurang siji ta salat duha tadi itu. Maksudnya sampean? Ya sampean mau lho salat sak rakaat itu, gak kurang sak rakaat maneh ta. Sekalipun salat itu bisa diinterupsi oleh orang yang tidak salat. Kurang siji gitu. Kalau memang ya apa namanya dia tahu orang itu apa namanya memang di sisi kita langsung perhatian. Orang kok terus wah sholat dijak omong, ngoten napa. Jadi wong sholat niku tidak sepaneng seperti kemarin kita sampaikan. Jadi napa sakit dijak komunikasi. Jadi masih ada interaksi sekalipun dengan keterbatasan jawaban. Artinya merespon. Jadi boleh nggih. Niku boleh ngoten. Pokoke aja disyariatne ngoten nggih. Ngoten nggih. Jadi artinya salat witir iku setika salat duha mesisan kok kula yaum wah nggih mboten bareng ngoten nggih. Jadi itu luar biasa, Allah memberikan toleransi. Ya. Dan semua ibadah sunnah yang kita tidak sengaja melupakan, ya, gak sengaja, ya, tidak mengerjakan sholat sunnah, ya, atau ibadah sunnah, kita tuh masih diberikan pahala. Wong sing rutin sholat ibadah sunnah, nah, ketika dia tidak lakukan di masa atau di waktu mestinya dia ibadah sunnah, itu masih dikasih pahala. Bonus ngoten. Niku luar biasa. Iya, biasa ngaji kok lali ngoten lho. Lali nek malam Ahad ngoten nggih. Syaraté lali ngoten nggih, lali ora malam Ahad ngoten. Dikira nek malam Jumat wayahe tahlilan ngoten lho. Niku luar biasa nggih. Jadi sebegitu mudah dan murahnya Allah itu kepada hambanya, kepada terutama umat Nabi kita Muhammad SAW. Ini dalam rangka agar great, nggih, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu ada pada diri kita. Nggih, soalnya nyun sewu seperti yang pernah dikeluhkan nggih, oleh Nabi kita Muhammad SAW itu. Jadi usia nabi-nabi terdahulu dan umatnya ini sebelum Nabi Muhammad itu di atas 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, ratusan tahun. Sementara umat Nabi Muhammad seperti yang Nabi pernah sabdakan, a'maru ummati ma baina sitin la sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Bagaimana logikanya kan siapapun orang diberi umur lebih panjang, maka kesempatan ibadah lebih banyak. Sing umurnya pendek, lagi logikanya sedikit. Ya, karena itu padahal Nabi itu dipastikan menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, umatnya juga umat terbaik dari umat yang pernah ada, dan Nabi kita Muhammad SAW itu besok akan memamerkan kita semua umatnya di hadapan seluruh umat manusia. Jadi ini bikum mubahil umam. Jadi saya akan memamerkan kalian semua. Terus dipamernya apaan ini? Cara wong itu kan memproduksi sesuatu yang tidak ada unggulannya, yang dipamerkan kan ada keunggulan. Terus unggulannya nopo? Nah ini ternyata nih yang tentu. Jadi seperti puasa Lailatul Qadar itu termasuk hal-hal yang dijadikan momentum untuk memperkaya pahala. Jadi ben nutut bisa dipamerkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku tentang sholat yang tidak bisa ditunaikan di waktu-waktu tertentu. Faslun hadza faslun, bermula ini adalah satu fasal, wa sholatul jamaati, dan bermula sholat jamaah itu adalah sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikukuhkan, ya dikukuhkan, yang dikuatkan pelaksanaannya. Maka grade-nya itu di atas sunnah biasa, di bawah wajib. Lirijali, bagi para laki-laki, wanisai, dan perempuan.
Lima, karena mendasarkan hadis rawahu yang meriwayatkan akan siapa Al-Bukhari wa Muslim an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah qol salatul jamaati, bermula salat jamaah itu adalah tafdhulu melebihi akan salat jamaah salat al-fardhi akan salat sendiri bisa in was isrina terpaut 27 apanya darajatan derajatnya. Wal asahhu, bermula yang paling benar dari pendapat para a'immatul madzhab, annaha, bahwa sesungguhnya salat jamaah itu fardu kifayah, lebih dari sunnah muakkadah. Ya. Itu menurut Imam Syafi'i, fi haqqir rijal, bagi ya, ini fardu kifayah fi haqqir rijal, bagi para laki-laki al-muqimin yang sedang tidak bepergian. Bihaitsu yadharu, sekiranya tampak apa syiaruha, syiarnya jamaah. Lima, karena hadis riwayat menekankan siapa Abu Dawud wasohaha, dan memverifikasi akan hadis siapa Ibnu Hibban, ma min salasatin, tidak ada bermula 3 orang, fi qaryatin, di satu desa, au badwin, atau artinya desa, la tuqom, yang tidak diselenggarakan fihi, di dalam 3 orang itu apa al jamaatu jamaah, wa fi riwayatin as-shalah illastahwada, kecuali benar-benar menguasai, kecuali menguasai alaihim, atas mereka siapa asyaitonu, setan, ai ghalabahum, artinya menguasai, mengalahkan, wastawalla, menguasai, wa hawwalahum, dan mengarahkan siapa setan hum akan salasa ilahi, padanya. Niki kalau satu kampung mboten nonton sing salat babar blas niki dikuasai oleh setan. Artinya seperti yang kita tahu, orang atau kelompok yang didominasi oleh setan ini terkontaminasi dengan perilaku setoni. Ini pemawon, akhirnya itu menipu marak kegiatan-kegiatan maksiat dan dosa yang lain. Ini karena istahwada alaihimus syaitan, maka menjadi penting kita ini menegakkan atau menunaikan sholat, sholat jamaah. Wa yajuzu, dan boleh apa ya tamma, bermakmum siapa al-hurru, orang merdeka, bil abdi, kepada seorang hamba. Dalam konteks historis sejarah, bahwa hamba itu orang yang memiliki nilai komoditas, jadi orang yang dinilai seperti barang. Jadi, pernah ada dalam sejarah orang itu tidak memiliki status sosial, itu masih mending kasta sudra, ada kasta di bawah sudra, karena memposisikan orang seperti barang, boleh dijual, boleh dimiliki, diwakafkan, semua transaksi-transaksi boleh dilakukan. Kepada mereka yang perempuan, mereka boleh diperlakukan seperti istri tanpa harus dinikahi. Nek Tegel, ngoten nggih. Karena nyun sewu nggih niki sejarah panjang tentang hamba niki kan nggih, karena satu di antara persoalan mereka terkuasai menjadi tawanan perang, sehingga kemudian menjadi hamba sahaya, anak turunnya hamba sahaya. Artinya bukan tidak mungkin dari sekian hamba sahaya yang perempuan itu yang cantik, kok ono majikan kepencut, ini boleh diperlakukan seperti istri, sekalipun disindir oleh Nabi kita Muhammad SAW. Katek ini satu waktu ini akan ada ummul walad. Ummul walad itu artinya perempuan, ibu yang diposisikan seperti khodimah. Khodimah itu seperti pembantu bagi anaknya.
nggih. Kalau ada seorang ibu diperlakukan seperti pembantunya, nggih, itu merupakan indikasi kiamat. Min asratis saah. Itu kalau ada banyak umul walad. Niku dalam konteks historis. Hari ini nggih, orang itu memaknai nggih, kalau kemudian status sosial seorang ibu itu disejajarkan dengan status sosial seorang pembantu. Karena ini ono modus, modus misalnya orang yang hidup dan tinggal di kota-kota besar, suami istri sama-sama orang karir, ngoten nggih. Terus dia punya kendala, tidak ada yang ngomong, ngoten nggih. Ternyata di Jakarta informasinya niku nggih tidak sedikit ya lembaga-lembaga atau biro-biro jasa pembantu atau PRT ini ya, yang kadang-kadang melukai perjanjian. Jadi janji ini macam-macam, begitu kemudian didatangkan, dilihat apa namanya kurikulum vitae-nya, datanya gini diterima. Ya terlepas apakah itu ada makar ya, antara penyelenggara atau pemilik jasa ini dengan yang bersangkutan, tapi alhasil banyak yang merasa dirugikan. Wis kadung bayar lengkap setahun ya, ternyata moro-moro ucul ya. Dan kemudian ketika dikomplain ya, jari sing biru jasa ini, mohon maaf, sudah coba kita konfirmasi ternyata tidak di rumah. Padahal yo tenan ora walah ngoten nggih. Ternyata pindah di tempat lain. Wis kadung tok duit niki 12 bulan niki, padahal mungkin hanya 1 bulan di rumah itu. Pindah di tempat lain, begitu terus, belum lagi faktor kepercayaan. Sing barangi majikane ilang macam-macam. Akhirnya jari anake, Bu, ketimbang jenengan ring kampung, nderek mawon kalih kula. Cek jenengan nggih disenengne mbek putune. Jare anake. Dengan kehadiran putulan disenengne lho. Tibake ibuke ya sing umbah-umbah, ibuke ya sing nyetrika, ibuke sing ngomong anake, sing nyawiki macam-macam. Itu sesungguhnya secara fungsional sama dengan mensejajarkan orang tuanya menjadi umul walad. Niku min asratis sa'a naudzubillah. Jadi orang tua niku sesungguhnya sudah mestinya tinggal memanen dari jasa-jasa yang telah diinvestasikan sekian lama. Bareng wis wayahe mesti panen, tibake balik manen nandur meneh ngoten iki. Terus panene kapan iki ngoten iki. Ya iki kapan enake wong tuwa niku nggih. Niku nggih. Wal baligu, dan boleh bermakmum siapa al baligu orang yang balik bil murahiki dengan anak remaja atau anak belasan tahun. Murahik itu ya, berarti belum balik murahik itu. Wa alal makmumi, dan adalah wajib bagi makmum ayyan wiya, bermula berniat siapa makmum al-i'timama, akan niat menjadi makmum dunal imam, tidak wajib atas imam. Imam ora wajib jadi imam, tapi makmum wajib jadi makmum. Ketika imam tidak berniat jadi imam, maka baginya berlaku satu solatan, solat fardhi, solat munfarid gitu. Tapi bagi orang yang makmum tidak berniat makmum, maka batal solatnya. Karena logikanya ngeten, solat itu tidak boleh diam. Diamnya makmum, diamnya seseorang dalam solat itu diperkenankan karena dia jadi makmum. Karena menunggu bacaan imamnya yang panjang misalnya, itu kan diem terpaksa nih. Nah, kalau dia tidak jadi makmum, maka dia sama-sama diem dengan para makmum yang lain yang niat jadi makmum. Jadi nggak boleh. Terus menengi laupo ngoten mung ora niat jadi makmum, maka nggak boleh. Jadi
liyasihha supaya sah apa iqtidauhu ikutnya atau keikutsertaannya makmum pada imam. Jadi iqtidauhu ikutnya makmum. Wa yakunu dan ada lahu bagi makmum apa sababul jamaati pahalanya jamaah. Amalan karena mengamalkan bihadisi innamal a'malu binniyat. Murahik itu bermula murahik adalah alladzi orang qoroba yang mendekati al-bulugha usia balik. Orang yang mendekati usia balik. Wal muradu bermula yang dikehendaki bihi dengan kata-kata murahik huna di sini dalam konteks ini adalah as-sobiyul mumayyiz ya. Anak kecil yang tamyiz. Ya, tamyiz itu ukurannya setunggal. Ya. Dari sisi usia, mumayyiz itu orang yang usianya 5 tahun. Ya. Jadi dia mulai di atas 5 tahun itu. Dari sisi usia itu namanya usia tamyiz. Ada perspektif yang melihat bahwa usia tamyiz itu didasarkan ketika anak itu bisa berkomunikasi dengan orang lain, layaknya orang dewasa pada umumnya. Jadi ono arek cilik umur 3 tahun, 4 tahun ditakoni. Bapak wonten Mas? Wonten. Bapak wonten Mas? Mboten wonten. Kemana? Tindak. Takoni ku teteh ngoten nggih. Ora koyok biasanya arek cilik ngoten. Nek kadung jawab, kadung gak jawab yang meneng ae dimbarni ngoten nggih. Nah niku mboten. Jadi anak kecil yang tamyiz itu ketika dia seperti layaknya orang dewasa ketika dijak komunikasi. Nggih. Jadi niku dari sisi kemampuan atau kecakapan berkomunikasi. Yang ketiga ada perspektif nggih. Ngerti enak mbe ora enak. Bedakno iki makmen kotoran niku iso. Ngoten. Niku jenenge murahik, ngoten nggih. Yang kelima, yang keempat itu ketika dia tahu tentang satuan-satuan uang. 1.000, 2.000, ngoten 5.000. Tahu tidak hanya melihat angka, tetapi dia tahu nilai insintriknya. Oh ternyata 1.000 itu tidak lebih banyak daripada 100.000. Ini aku ngerti, ngoten dong. Kan nonton arek sing gak paham, ngoten nggih. Ngerti itu duit. Oh, sejak kecil sama warai kok. Salim. Ya, doakan ya golek duit dari bapak tindak golek duit. Wis ngono, cilik wis dilatih begitu, ngoten nggih. Ya. Jadi akhirnya ngerti duit niku nopo. Oh ternyata kadang-kadang anak ada nuntut niku ngoten, nyuwun duit. Apa sih? Karena dia paham ternyata barter itu memastikan ada alat transaksinya dan itu uang. Tapi kemudian nilainya itu nggak tahu. Bedane 1.000, 2.000, 100.000 iku ora ero. Niku wonten, nek ngoten ku berarti belum mumayyiz ngoten. Nah, niki berpengaruh kepada batali atau enggak batali ngoten. Jadi anak kalau sudah mumayyiza bagi kita yang tidak mahramnya, iku wis batali ngoten. Batali ngoten. Bagi orang lain ngoten nggih. Dijak omong teteh, ngerti duit, ngerti makman, atau usia dari 5 tahun itu sudah mumayyiz ngoten. Maka sudah batali ngoten. Makanya biyen ning pondok niku nek ana ning cilik-cilik sing nggih durung umur 5 tahun niku pumpung durung gede ngono. Nek digawa kangkang ning pondok itu padha ngambungi dhewe-dhewe ngoten. Arek cilik ya ngamung jadi ngamuk arek cilik ngoten. Tapi kan kemudian merasa pernah mencium ningnya satu waktu ketika besar. Ning cilik bin tau tak ambung lho. Tahu tak cium ngoten niku. Nggih. Isin tapi ya ora ero ngoten gak krasa. Nggih. 5 karena mendasarkan pada hadis rawahu yang meriwayatkan akan Masyapa Al-Bukhari anna Amr bin Salamah bahwa sesungguhnya Amr bin Salamah radhiyallahu an adalah karena ada siapa Amr bin Salamah ya, adalah ya mengimami siapa
Amron, ya, Amr bin Salamah, kaumahu akan kaumnya, komunitasnya, masyarakatnya, wa dan dia itu adalah Ibnu Sittin Ausab Insini, umur 6 tahun, 7 tahun. Ini padha mbek Imam Bukhari, Imam Syafi'i ini umur sakmene wis padha ngimami ngoten. Masuk pas nalika Ramadan ora poso. Lho, Mam, kok gak poso, Mam? Lho, aku kan durung wajib. Terus ngimami tapi durung tahu ketok konangan ra poso jare durung balik. Ngono iki repote iki. Tapi ngimami niki tentu ketika anak itu sudah paham. Ngoten nggih. Nggih, syarat rukunnya paham. Plus ketika jamaah, kan ada yang membedakan nggih. Jadi syarat rukun salat itu dhewe, ketika jamaah niku pripun? Niku kan ada regulasi sendiri tentang jamaah. Niku yo paham, ngoten. Nah, maka dia boleh menjadi imam nek paham nih. Wala tasihhu dan tidak sah, ya. Apa qudwatu rajulin bermamuknya seorang laki-laki bimra'atin dengan atau pada orang wanita. Rawa meriwayatkan siapa ada Abu Dawud wa ghairuhu an Malik bin Al-Khuwairis radhiyallahu an qol sami'tu mendengar siapa aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul dalam keadaan bersabda, ya. Man bermula orang zaro yang mengunjungi siapa man kauman satu komunitas satu kaum fala ya ummahum maka sebaiknya tidak mengimami siapa man akan kaum. Wal ya ummahum dan sebaiknya mengimami siapa rojulun mengimami akan kaum siapa rojulun orang laki-laki minhum dari kaum. Wa mafhumuhu dan bermula, ya, pemahaman dari hadis ini, ya, adalah annal mar'ata bahwa sungguhnya perempuan itu la ta'ummu tidak diperkenankan mengimami siapa mar'ah al-qauma akan masyarakat wa fihim dan ada tetap di dalam masyarakatnya itu ar-rijalu bermula laki-laki. Mboten parang tidak ada itu nggih alasan kesetaraan gender. Jadi tidak berlaku di sini ngoten nggih. Nggih. Wala qori'in dan tidak orang yang tidak sah bermakmumnya seorang yang bisa membaca Al-Quran biumiyin dengan orang yang tidak fasih membaca Al-Quran. Al-Qori bermula terminologi qori, ya, siapa yang disebut qori itu huwa ya qori alladzi orang yuhsinu yang baik, ya. Bahasanya itu yuhsinu qira'atal, yang memperbaiki qira'atal Fatihati bacaan Fatihah, orang yang baik bacaan Fatihahnya. Ya. Fatihah toh, mengapa Fatihah? Karena Fatihah itu rukun kauli, ngoten. Dene ana salah-salah di luar rukun itu masih ditolilir. Yang penting Fatihah bener, ngoten. Ini menjadi penting karena itu nek wonten tiyang ngimami dirungokno sih Fatihah. Kok genah wis Allahu Akbar, ngoten. Soalnya mangke termasuk kemakruhan. Makruh siapapun orang bermakmum pada orang yang tidak memastikan atau mengidealkan dia jadi makmum. Aduh, macamnya kok ini, nah ini lagi, itu makruh, karena kita sudah tidak lagi punya kepercayaan, nggak punya trust kepada orang itu 100%. Ya, karena itu makruh, wong sing di wodong sak kampung, apa meneh, ora oleh, ngoten. Ya. Seumpama ana dadi wong ana wong dirasani sak kampung, tapi wonge pede ae sak macam. Carane nglarang piye wong selalu dia ngambil mic. Ya. Ini niku makruh ngoten nggih. Apa nih? Yang enggak suka. Bagi yang bersangkutan. Berlaku bagi yang bersangkutan kan niku enggak bisa digeneralisasi. Kecuali nggih kabeh wong ora seneng. Nggih. Jadi maksudnya manzaro falaya ummahum itu, jadi ada imam rawatib niku. Jadi nek ning masjid jamek niku wis disiapne imam rawatib. Sapa ae sing ngaji imam rawatib pasti.
Tetapi kesunahan itu tidak berlaku, nggih. Artinya pada sholat Jumat. Sholat Jumat itu sak paket. Al khatib wal imam. Khatibe kudu niku sunahe ngoten. Ora dipisah-pisah. Imame dhewe, khatibe dhewe. Ya salahe sing nggih. Sing jadwal. Karena itu kan kemarin sudah saya sampaikan mestinya wonten tim verifikasi, wonten jamek niku memverifikasi. Nggih. Lho wonten ketika Kiai Basori memverifikasi sekian imam niku ternyata nggih wonten sing salah. Nah, tapi kan kemudian ada pembenaran. Jadi ketika beliau dihadirkan kemudian masing-masing niku diminta membaca nggih. Fatihah, kalau Fatihah suruh membaca. Ya, kalau bacaan surat niku diminta mulai sabihis niku. Sementing sabihis bi al-Ghasyiyah, sabihis niku rampung selesai. Sama al-Ghasyiyah karena itu menjadi surat andalan untuk salat Jumat. Memang sunnah niku kalau salat apa? Id. Nggih. Termasuk tahiyat itu, tahiyat akhir itu kan termasuk rukun. Nggih, karena itu nek pondok-pondok salaf itu kan nggih Fatihah sak tahiyate 3 wulan niku. Sing penting wis diajari bener, perkara wis 3 wulan sik mleset ae. Kesalahan bukan pada gurunya, ngoten nggih. Jadi niki sing penting niku terus kalau kita sedang pergi kemana, nggih, kecuali diizinkan, itu mboten napa-napa. Jadi kita datang satu tempat, sudah ada makmur ratibnya, sudah kita bermakmum saja. Tapi kadang-kadang ada orang mempersilahkan. Kalau dipersilahkan, tapi diizini oleh makmum, oleh imam ratibnya nggak apa-apa. Nggih. Nek mboten niku seperti yang dimaksud sini tidak layak seperti yang diminta oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeah. Wal ummi dan bermula ummi itu waladhi adalah orang yukhillu yang merusak atau cacat. Yeah. Siapa alladhi akan bacaan Fatihah itu biharfin dengan 1 huruf saja minha dari Fatihah. Jadi mestinya alhamdu alhamdu gitu. Nah, ini sing nek muni helm ae fasih helm. Jadi nggih kadang-kadang niki kanca-kanca niki piye ceritane wong arek Yai arek Uwin arek Stain muni hadis ku hadis. Hari ini mata kuliah apa? Hadis 1 hadis ngono. Jadi kadang kayak hadis mbek hadas. Walam tasihha dan tidak sah apa al-qudwatu bermakmum bihi pada ummi. Ya. Mengapa li'anna qira'atah karena membaca atau karena membaca Fatihah kamilatan secara sempurna adalah rukun kama sebagaimana penjelasan alim yang telah mengetahui siapa kamu. Tapi wasohat dan sah apa sholatnya li nafsi untuk dirinya. Alasannya apa? Dzaruratan karena darurat li adami qudratihi karena tidak ada kemampuannya ala ta'allum untuk belajar. Jadi mestinya nggak boleh lama nih ngoten. Jadi ada yang ditolilir untuk dirinya boleh, tetapi tidak boleh bagi orang lain. Wa ayyu maudhu'in shalla fil masjid wa ayyu maudhu'in dan di tempat manapun salat siapa seseorang fil masjid di dalam masjid bisolatil imami dengan bermakmum pada salatnya imam fihi di dalam masjid wa huwa dan bermula seseorang itu alimun mengetahui bisolatihi dengan salatnya imam ya. Ajza'ahu maka boleh ya, boleh atau cukup apa maudhi' itu padanya malam yataqaddam selama tidak mendahului
tempatnya makmum itu alaihi atas tempatnya imam. Gitu. Jadi mboten pareng mendahului, karena itu dibedakan nonton mihrab itu ya. Ada mihrab. Wa in sholat, dan jika sholat siapa seorang fil masjid di masjid, wal makmumu dan bermula makmumnya itu khorijal masjid di luar masjid, ya. Qoriban yang dekat, ya, minhu dari masjid, wa huwa dan bermula dia adalah alimun yang mengetahui bisolati pada sholatnya imam, wala haila dan tidak ada pembatas, adalah ada hunaka di sana, jaza maka boleh apa sholat bermakmum, ya, atau sholat bermakmumnya seseorang pada imam yang di dalam masjid sementara dia di luar masjid, ya. Bisolati bisolatil imam, dengan sholatnya imam, ya, ka'ayyas ma'ahu, seperti ketika mendengar siapa seorang akan imam, au yarahu atau melihat siapa makmum akan imam, au yasma'u atau mendengar siapa seorang muballighun akan muballigh, ya. Posisi, jadi ada istilah muballigh. Muballigh itu orang yang berposisi mengeraskan suara saat imam ini tidak mampu dengarkan bacaannya kepada makmum, ini jenenge mubaligh, ya. Kemudian ada istilah khalifah. Khalifah itu orang yang di standby-kan, ya, di belakang imam jika sewaktu-waktu imamnya niku batal, sehingga langsung itu jenenge khalifah. Nah, di masjid jamek itu disiapkan khalifah. Bahasanya bukan batal, memang khalifah, ya. Jadi khalifah itu enggak asing di fikih Syafi'i, tapi disederhanakan dalam sholat, bukan dalam bentuk tata negara. Seorang khalifah ini. Jadi ada di masjid yang tugasnya sebagai khalifah. Ya. Au yaro, atau melihat siapa seseorang ba'da sofi, di sebagian sof. Jadi orang yang tidak mampu melihat imamnya langsung, maka sof di depan, ya, siapapun, ya, itu berfungsi seperti imam. Paham ya? Orang yang tidak bisa melihat imamnya langsung, maka sof yang ada di depannya ini, ya, diposisikan seperti posisinya imam. Jadi nek ngarepe rukuk melok rukuk niku. Apalagi kita nggak mendengar suara, gitu. Ya, gitu. Jadi bila wala haila ay wala hajiza, tidak ada penghalang yang melarang atau mencegah al istisrok. Nah, jadi apa hajiz? Al istisrok, ya, untuk menembus kepada imam, awil musyahadah, atau melihat imam, ya. Jadi kalau ini sudah disampaikan, ya. Jadi sesungguhnya teori atau terminologi tentang musola, surau, langgar itu hanya di Indonesia. Di tempat-tempat lain itu, ya, semua namanya masjid, ya. Hanya pemahaman yang berbeda. Tidak semua masjid di, ya, negara-negara Arab itu dipaksakan diri sebagai tempat Jumat. Nah, pemahaman kita di sini wis kadung masjid kok, kenapa tidak Jumatan? Oh, niku repote. Padahal ning kene nggih wani ana wong salat ora ning masjid kalau Jumat itu. Jadi niku pinter-pinternya orang Jawa, mencoba mendesain, nggih. Karena ngeten, di awal-awal Islam disosialisasi di Nusantara niki kan butuh napa namanya, tempat
untuk sosialisasi atau transfer keilmuan itu, maka satu-satunya tempat yang netral yang memungkinkan itu ya masjid. Maka para ibu-ibu itu kemudian dipersilahkan duduk, tidak di ruang utama, di serambi-serambi. Serambi itu bukan masjid. Maka boleh para perempuan duduk-duduk di situ. Di serambi itu orang boleh tahiyatul masjid, tapi tidak boleh iktikaf. Iktikaf itu yang di ruang utama itu di jero nek sing kaca-kaca niku ngoten. Jadi ora oleh iktikaf ning serambi masjid. Apa meneh ning gone halaman masjid. Apa meneh ning parkiran. Apa meneh ning dalan, ning alun-alun ora oleh tahiyatul masjid. Jadi bolehnya hanya di wilayah. Jadi kalau masih di parkiran masjid dan itu miliknya masjid masih boleh itu. Yang nggak boleh itu iktikaf. Tapi kalau sudah di masjid jami misalnya di lapangan, di alun-alun itu di jalan sudah tidak boleh tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid piye wong ora ning masjid ngoten nggih. Bener ning alun-alun ya. Yang kemudian harus dipahami seperti yang kemarin pernah kita bahas bahwa sesungguhnya ada beda konsekuensi antara terminologi masjid dan suro ngoten nggih. Seperti yang kita kemarin sampaikan, kalau masjid itu seumpama bangunan itu rapat. Jadi ada bangunan masjid yang dulu tidak pernah diperkirakan akan ditingkat, kadung cor-coran, penuh utuh daripada gendeng. Ternyata jemaah semakin melebar. Akhirnya dibuatlah lantai 2, tinggal nambah saja kanan kiri dan atas. Nah, terus gimana itu? Tidak apa-apa, sepanjang mendengar suara atau ini karena itu di beberapa tempat sekarang sudah mulai masjid itu ngasih CCTV. Nek sing serambi duwe CCTV lha opo ora perlu ngoten. Sing ning lantai 2 sing nggak mungkin itu bisa. Ya, itu pernah nek ning Kudusan niku wonten. Jadi Kudusan begini masjid niku yang di atas itu untuk musala perempuan. Yang dulu ini sesungguhnya satu. Jadi karena bucitan moro-moro sing dipakai dinding itu kalau musola, tapi nek masjid ndak apa-apa. Itu bedanya masjid kalau musola itu. Jadi kalau misalnya blek rapat, artinya nggak mungkin makmum lihat imam atau imam bisa diakses oleh makmum baik di atas maupun yang di bawah. Yang pernah saya lihat itu imamnya di atas pernah, ada yang di bawah, hanya mengandalkan CCTV. Ini pun ndak apa-apa. Kalau itu masjid, ya nggak boleh kalau itu musola. Berikut juga seperti di Masjid Nabawi, Masjid Nabawi ini lebih luas. Jadi misalnya ada orang lah paling pojok, kita tahu itu syekh siapa, pas sholat kita mendekat ke sana itu terlalu sulit, atau kalau mendekat malah kesempatan bermakmum hilang. Akhirnya Allahu Akbar, sepanjang kita tahu gerakan dan mampu memperkirakan sedang apa, sah, sekalipun jaraknya 1 kilo paribasannya. Itu kalau di dalam masjid. Kemudian musola nggak boleh, ono musola kuwede dawa ngoten nggih. Niku nggak boleh, kalau dia disebutnya sebagai musola, ngoten. Demikian juga ketika seperti pengalaman kita kalau pas hari raya kemudian terpaksa ada makmum-makmum di luar masjid, maka diberikan toleransi jarak makmum terakhir di dalam masjid dengan makmum di luar masjid itu tidak boleh lebih dari sekitar 300 dhira. Ya 300 dhira niku pinten kira-kira? 300 hasta. Dhira niku sak menten nggih. Iki dhira hasta. Jadi kalau dikeruskan berapa? Dikeruskan itu lebih kurang 100 nih benar, 150 dhira. 150 meter. Jadi 150 meter jarak toleran antara makmum terakhir dengan
makmum setelahnya niku nggak boleh lebih dari 300 hasta atau 300 kilo atau 150 meter. Niku, ya. Itu kalau di luar. Nah, sesungguhnya, ya, apa yang kita lakukan di masjid itu, ya, karena sesungguhnya seperti yang saya sampaikan, Nabi itu tidak pernah menunaikan sholat fardu kecuali jamaah. Maka kita sesungguhnya tidak punya hak untuk menunaikan sholat tanpa jamaah. Tidak ada satupun hadis yang bisa kita referensi bahwa Nabi itu pernah sholat sendiri di dalam sholat wajib. Hatta terakhir sebelum wafat beliau itu berkenan menjadi makmum bagi sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Bakar. Itulah karenanya diskusinya setelah Nabi wafat, siapa yang paling berhak untuk jadi pengganti. Ya. Diskusinya panjang antara kelompok yang memastikan. Ya. Jadi ada orang-orang Syiah nih, ya. Jadi sejak itu sudah ada kelompok-kelompok ya, yang diketuai atau yang diinisiasi oleh Abdullah bin Salul itu. Ya. Ini embrio memecah belah Islam. Jadi malah ada sekte di dalam Syiah yang menyebut bahwa sesungguhnya ya, tidak hanya yang lebih berhak mengganti Nabi itu adalah Sayyidina Ali, tapi ada yang memastikan sesungguhnya yang jadi Nabi itu Sayyidina Ali. Ono sekte sing ngoten, sekte sing gulat-gulat niku. Ya, sing ekstrim niku ada begitu niku. Nah, artinya ngeten, sholat jamaah itu ya, menjadi sholat yang jadi karena referensinya banyak, maka satu-satunya imam madhab yang memberikan ketentuan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah itu hanya Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i memiliki ketetapan atau memutuskan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah, niku prediksinya panjang sekali. Nah, Imam Syafi'i itu mengestimasi satu waktu akan ada kondisi di mana orang itu secara reguler nggak bisa melakukan sholat jamaah. Na'udzubillah ketika gempa, ketika ada bencana ini, bagaimana memobilisasi massa untuk sholat jamaah? Wong-wong itu wis naluri ghorizatul bakoknya kepengin hidup itu jauh lebih dominan. Piye ceritanya menyelamatkan diri? Wis kalau aku ora kepikiran sholat. Dalam kondisi seperti itu, sholat tetap harus diingat, tetapi memperkenankan tidak sholat jamaah. Tapi reguler, Sayyidina Imam Syafi'i ini diinformasikan dalam manaqib Imam Syafi'i tidak ditemukan bahwa beliau itu pernah sholat sendirian. Di samping banyak hadis yang memotivasi berupa pahala orang yang sholat subuh dengan berjamaah, jamaahnya saja di luar sholatnya itu Allah berikan pahala seperti sholat sunnah semalam suntuk. Bengi ora sholat semalam, ora sholat sunnah babar belas, tapi ndelalah ya, bengi niku kok sebelum subuh tangi, terus tergerak hatinya ke masjid. Jamaah niku ganjarane padha mbek sewengi niku sholat sunnah, padahal ora dilakoni. Ya. Kalau orang sholat isya berjamaah, niku sama dengan orang itu menunaikan sholat sunnah setengah malam. Niku nek isya, ngoten nggih. Ya, penghargaan seperti itu karena nggih hari ini nek ning kota apa nek subuh isya apalagi itu masih terasa begitu sorenya. Tapi di kota-kota di beberapa tempat seperti juga waktu Nabi ada subuh atau isya niku wis peteng di sana, karena akses lampu tidak ada. Maka penghargaan seperti itu luar biasa. Nomor kali Nabi itu pernah ketika memerintahkan agar sholat jamaah, maka ada salah seorang muadzin Nabi di luar sahabat Bilal bin Rabah. Itu ada sahabat namanya Ibnu Ummi Maktum.
seorang Ibnu Ummi Maktum itu ya, ndelalah kuasaan pangeran, dia tidak punya indera mata seperti layaknya orang normal yang bisa melihat. Ketika Kanjeng Nabi itu gampangnya mewajibkan sholat jamaah, niku sempat minta dispensasi, wahai Nabi, engkau tahu bahwa ya, saya ini tidak mampu melihat seperti yang lain. Dua, ya, antara masjid saya, ya, antara rumah dan masjid ini relatif jauh. Tidak ada yang standby menuntun saya. Belum lagi jalan di antara rumah dan masjid itu banyak binatang melata yang membahayakan, ono kalajengking, ono ulo. Nabi waktu itu sempat berempati. Ya nek ngono critane ya wis gak usah lah apa-apa. Tapi kemudian malaikat ya diputus oleh pangeran ya, menemui Kanjeng Nabi dan meralat. Maka sahabat Imam Ibnu Maktum ditanya, "Asami tal azan?" Apa kamu mendengar azan dari masjid ini? Sami itu. Maka tidak ada kata tidak. Orang dengan keterbatasan fisik seperti itu ternyata tidak ditolilir oleh Nabi sholat sendiri. Yang ketiga, yang keempat, ada hadis Nabi yang kita bisa jadikan referensi bahwa Nabi Muhammad itu pernah sampai berucap, andai di rumah itu, nunjuk satu rumah sahabat, itu tidak ada anak-anak dan orang-orang renta, orang tua perempuan renta, aku perintahkan sahabatku untuk membakarnya. Apa yang bisa dibahasakan kalau tidak sholat jamaah itu wajib? Imam Syafi'i yang pinter ya, dalam kondisi emergensi maka harus tetap diberi fasilitas orang bisa sholat. Tapi ketika dalam kondisi biasa ya tetap kita wajib. Itu dulu motivasi loh, tadi sudah begitu. Karena itu Sayyidina Umar, itu yang kemudian kita tahu bahwa sholat itu setelah kita lakukan, kita sunnah menghadap ke utara kalau konteks Indonesia. Bukan menghadap jamaah loh, menghadap ke utara. Jadi dia jadi imam masih mungkin melihat kiblat, tapi juga berkenan atau bisa melihat jamaah makmum itu. Dilihat untuk apa? Ya dititeni, yang sudah absen. BE tah loro didongakne waras. BE tah lunga didongakne selamat. Ngoten lho ceritane niku. Jadi koyo ngabsen. Lah nek wong terus salat terus apa madhep jamaah terus ngene, ya padha mawon. Mestinya lebih delok ngeten ya, sapa ora teko ngoten. Sampai sebegitunya Nabi ini memperhatikan qiraat salat jamaah. Jadi nek iso kudu ada komitmen jangan sampai tidak salat jamaah dalam situasi apa. Karena itu ada seorang imam ya, dalam mazhab Syafi'i itu memperkenankan orang itu nek kepeksa wis jam sudah mau lewat ya, artinya waktu sholat tertentu sudah mau lewat, tidak ada satupun yang bisa dijadikan imam dan makmum. Ngenteni golek gak ono wong blas. Niku boleh orang itu sholat niat jadi imam sekalipun tidak ada makmumnya. Dan tetap terpahala seperti orang itu sholat jamaah. Lho ngoten lho. Kan wis luar biasa nih. Pastikan mesti ono malaikat sing dadi makmum. Karena itu nek bengi-bengi jamane ning pondok iku ya ora usah ngageti. Allah kok ngonteni kadung keturun kabeh tibake tangis, kancane turu kabeh, gak ono sing gelem diugat ngejak salat. Salat Allahu Akbar. Kancane ning mburi. Allah Akbar. Kuwat iki karane. Jadi ora pareng ngoten medeni ngoten iki. Jadi utawa apa jenenge nggo minyak kongguritis ser mambu yo apa iki ngono saja. Sampai ngoten. Jadi boleh orang itu niat dadi imam ora ono makmume. Ngoten nggih. Jadi niku penting. Jadi amrih intine kita niku jamaah ya.
Sayyidina Umar juga pernah ngoten nggih melaksanakan dawuhnya Kanjeng Nabi niki. Seperti biasa setelah sholat Kanjeng Nabi itu mirsani. Sayyidina Umar, kok ono sing gak sholat iki? Maka beliau kemudian bertanya kepada jamaah, adakah di antara kalian tahu sahabat ini di mana? Ngapunten Sayyidina Umar, kami tidak tahu ya Amirul Mukminin. Sayyidina Umar ya, mementingkan untuk mencoba mencari tahu di mana sahabat yang biasa sholat itu gak ono di satu waktu niku. Delalah ketemu ibu ini ngarep. Assalamualaikum salam. Pun ibu jenengan, putra jenengan kok mboten derek sholat subuh. Jenenge ibu ngalem ya, ngalem putrane. Ngapunten, anak saya semalam suntuk sholat. Sebelum subuh tertidur sampai akhirnya kelalen nggak bisa ngikuti sholat. Niku lho malah cara sakniki digoblok-goblok nih ngoten lho. Niku menjadi perhatian kita untuk sholat jamaah. Dan ada hadis yang memotivasi. Di sinten mawon orang itu aktif sholat jamaah, la yusibuhu fakrun fil hayah. Selama hidupnya tidak pernah fakir. Niku nek tiyang gelem sholat jamaah. Oh, enten mawon rezeki ini ditata kalih pangeran. Ngoten. Karena itu kan pernah dalam satu hadis itu Sayyidina Salman Al-Farisi ketemu dengan Sayyidina Ali. Ditakoni ya apa sampean? Sehat ta? Sumpek aku. Apa sampean sumpek? Ya apa gak sumpek? Anak bojoku iki piye ceritane iso tak uripi ning omah mek ana banyu. Aku ya kepengin azan terus nggih mak jenggal nggih. Ora suwe nang masjid melok salat. Godhone ya akeh ketika ning masjid durung wayahe engko ae ngenteni qomat ngono. Bareng qomat itu sik sak rakaat. Akhirnya gak salat blas. Piye carane menghentikan niki dominasi dan godaan setan. Yang ketiga mikir ya Allah, engko iki piye? Nek sing wis sumari wis wafat alhamdulillah iku iso husnul khotimah. Awan ben piye? Jari sahabat Salman. Lho ngomong ngoten dadak jawab nggih. Wes bejo sampean, bejo. Lho bejo piye wong aku sumpek kok bejo ngoten. Akhirnya sahabat Ali cerita, saya juga punya kasus yang sama dengan sampean. Pernah ditanya oleh Nabi dan jawabanku persis jawaban sampean. Lho Kanjeng Nabi kok ngendikan terus berbahagialah. Jadi rasa disumpek. Malah dipun ngendikaken ya, dalam satu hadis Gusti anal marzuq, anar razik wa antal marzuq. Jangan sampai kita mencari rezeki malah ngilangi ibadah. Wong sing wae ibadah niku wis disebutkan ngoten nggih bahwa rezekine sapa-sapa niku wis dipastikan kalih Allah. Sekalipun kita mengikhtiarkan, kita galau dan mengikhtiarkan itu tetap untuk ganjaran. Pada dasarnya itu tidak ngefek sama sekali karena Allah sudah memastikan. Iwa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Masih disuwun niku namung bukan tidak, pokoknya kita nggak boleh suudon, menyoto kok banyak orang melakukan. Pak Mas Izar dulu tahu ngelakoni. Mas Izar itu cerita pernah 3 hari 3 malam ngombe tok. Gak ono sing di mam. Arep tinggo mam apane? Duit entek sik. Wong nek masak mesti terus santrine cilik-cilik padha teko melu mam. Akhirnya mesti entek sadurunge wayahe. Akhirnya wis tenan yakin pangeran. Hari keempat niku goleki jamaah. Satan undang-undang nggih. Sampe ning ndi tak golekkan kula wonten ora ono iku ayo ning omah. Bojoku wis masakno kanggo sampean. Lho ngoten. Pokoke ngene iku. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Pak Syakir kan haji apa rezekine kan yuhtasab niku. Yahtasib sudah ngoten. Sing ora PNS niku kan gajine sing PNS sing wis yahtasib, sing gak PNS niku sing layak tasib ngoten.
Karena itu menjadi penting, kita jangan tinggalkan sholat jamaah. Penting. Jadi sholat jamaah itu di dalam bahasa yang lain itu disebut al-imamah. Al-imamah niku riyasah ammah li hifdzi masalihil ummah dinan nggih wa dunyan. Niki jenenge imamah kubro. Nah, ada imamah sugro niku nggih ibadah sholat jamaah. Jadi ada korelasi positif antara orang sholat jamaah dengan kepemimpinan. Karena itu Kanjeng Nabi pun ngendikan, apa meneh wong sak kampung, sak negara, wong telu mawon lho sampean. Kemarin berkali-kali saya dengar punya rencana mau kemana. Iku lho ono sing mengkoordinir. Tidak ada 3 orang berjalan entah kemana kecuali salah satu dari mereka menjadi pimpinan. Nah itu pimpinan itu secara moral dituntunkan di dalam sholat jamaah. Imami A, Yumelo A. Makanya ada kriteria khusus orang menjadi imam. Jadi pemimpin itu ya tidak sembarangan orang. Tinggal kemudian mencoba mengkontekstualisasi. Nek kudu akro, afko. Berarti kan orang itu punya pemahaman. Pemahaman tentang masyarakat itu luas. Afko. Baru sinan itu nanti. Niku ternyata bisa dilogikakan. Sampai ketika ada orang imam niku napa jeneng keliru bagaimana harus mengingatkannya. Diminta untuk tasbih, ora demo tasbih. Artinya dengan bahasa yang lembut. Jadi luar biasa. Jadi orang yang biasa sholat jamaah tentu lebih mudah ketika dia diatur. Wonten pertanyaan? Kalau memang dia tidak punya usaha untuk memperbaiki bacaan, sampun mufaraqah saja. Ojo gelem dadi. Terus dipengaruhi yang lain. Sepuntene aku tidak bermaksud memprovokasi, tapi syaratnya wong dadi imam niku kudu akro. Didudono kitab niki. Iki lho kudu akro. Lah iku ora akro terus piye? Ya aja gelem, ya sudah. Ngoten. Yang paling apik kalau ngundang seorang yang representatif lah, ahli Quran bacaane enak diundang terus verifikasi. Itu paling enak. Arep tersinggung ra iso. Nek dawuh Abah almarhum dulu itu pernah dijamek niku setiap imam niku direkam. Rekamannya diatur nih kali Kiai sinten? Mboten ning sing ning Kudus niku lho. Kiai Arwani. Nah, terus Kiai Arwani ngasih catatan. Sayangnya catatan itu oleh takmir Masjid Jami didadekne siji. Sopo kurang ning ndi sapa. Akhirnya wong ku roh kurange wong liya ngoten lho. Itu kan mesti elegan kalau per orang per laporan. Aku kurangin ning kene. Aku kurangin ning kene. Ngoten mesti. Niki ora. Jadi itu terus bikin makanya tuh Kiai Basori ngambil alih terus karuan sak forum karo kabeh. Nggih. Didandani bareng-bareng. Bahasanya almarhum Kiai Basori nggih santun Mas. Sekalipun ada orang yang ditokohkan itu ternyata nggih Al-Qur'an ini diragukan gitu nggih. Niku pun kadung di ustadz nih, terus kadung di kiai ini ternyata wacane ora pas. Nggih. Nggih. Nggih.
Ini kalau disebutkan, jadi yang paling berhak menjadi imam itu imam rawatib. Karena itu imam rawatib mestinya dijadwal. Mestinya dijadwal. Jadi yang orang lain nggak punya hak. Karena disebutkan hadisnya niku nggih, mboten pareng orang asing datang jadi imam kecuali diizini, ngoten. Nah, seperti kula ini terung dawa kemudian saya diminta jadi imam, kan diizini, ngoten. Sebenarnya saya nggak berhak, yang berhak itu orang setempat, ngoten. Nggih. Ya padha niku etikane wong alim iki ngoten niku karena dia tidak merasa lebih alim ketimbang liyane, agar dimanggane monggo jenengan. Tapi nek wong liya ora perlu dimanggane. Langsung ngambil mic, ngambil posisi bisa niku. Niki jadi masalah kita bersama. Niki penting, makanya kudu apa jadi napa imam tidak boleh didahului oleh makmumnya. Niki kriteriane tungkae. Jadi sumpama imam niku nggih niku panjang telapaknya nggak begitu panjang ketimbang makmume gitu. Jadi ukuran sepatune lho makmume ukuran 44 ngoten. Imame 30 ngoten cilik ngoten iki. Iku ora apa-apa nek sing diitung niku tungkae. Jadi minimal nggih. Minimal itu orang dadi imam, nah, napa makmum itu tungkae makmum mbek imam padha ngoten. Sing apik mundur. Nggih, mundur titik. Yang paling bagus jika itu satu di sebelah kanan, datang lagi sebelah kiri, datang lagi di tengah, yang dua mundur. Kalau ada kemudian kanan kiri ngoten dipenuhi. Jadi seorang makmum di sebelah kiri pertama itu lebih baik daripada sebelah kanan kedua. Otomatis sop pertama lebih baik daripada sop kedua dan seterusnya. Karena itu salah nek ana wong mempersilahkan orang di sop pertama. Monggo. Mati kesempatan sampean cuma gak de wong liya iki ganjaran. Nggih, ora dum-duman sing sampean ora arep iki. Wis monggo, sampean punya hak debat di depan saja. Ngoten iki. Tidak berlaku tawaduk di dalam nggih, salat ngoten. Pun monggo jenengan rumiyin mboten. Ya. Karena itu janjane ya ora adil. Makanya nggak boleh orang masang sajadah itu nggak boleh. Durung waktune. Itu nggak boleh. Niku teng pondok pernah berlaku, saking pingin untuk sop pertama. Durung dhuwur jam 10:30 wis masang sajadah. Ora kok terus lungguh ngoten nggih. Diskusinya panjang loh salat jamaah niku nggih. Apakah orang duduk pertama di sop itu ono sing ngomong ngadeg tok niku lho. Niku sudah berhak untuk dipindah. Kecuali tadi ojo meneh kok ngadeg. Dia memang mundur untuk tujuan wudu lagi batal. Mboten napa-napa. Nek ngantuk terus metu rokokan ngoten nggih. Iku hilang kesempatan iso diganti niku ngoten. Nggih. Termasuk pernah kula sampaikan kemarin itu. Jadi nek ono sajadah, yang sajadah itu bukan sajadah kita, dirangkepi niki masalah. Ya lek wong mau dirangkepi boleh. Ikhlas hati nek ora. Ngoten nggih. Disinggirne nggih muring-muring. Maka secara fikih nek sapa mawon sing nyingkrihne, maka dia bertanggung jawab atas kehilangannya. Nek ilang. Ngoten. Tapi dia menjadi tidak bertanggung jawab kalau menggesernya niku menggunakan kaki. Tapi nggak boleh sampai kakinya terangkat. Jadi singkir-singkirnya tapi ojo sampai niki telapak niki kaki niki terangkat. Ngoten. Niku seumpama ilang, nggih. Niku nggak bertanggung jawab. Karena sing biasa nyekel
Sajadah itu tangan, lah kok sikil gitu. Itu nggak dianggap ngoten lho. Dan orang harus diberi pemahaman, tapi mbok ojo sikil. Persoalannya aku ora ngerti nek iki nggone sampean. Nek karuan nek sakmono ilang nggone sampean aku sing nempuhi. Aku ora ero. Ya aku ketemu ambek sing duwene ora. Nah, ini masalahnya. Jadi masalah fikih teman sepertinya hina ngoten nggih. Kok gak hormat, kok gak ajimen. Tapi itu hukum, ngoten, berimplikasi kepada hukum. Ngoten. Jadi ini mboten pareng. Mulai dipasang sajadah dalam rangka untuk akses apa jenis pertama. Ngadeg tok kecuali untuk tujuan wudhu atau hadas nggih. Maka dianggap hilang. Jadi ono wong sing nggih jam sing terkoneksi mbek gerakan awak niku wonten jam niku sing kemudian ngilingne. Wae ngolet niku wonten. Dilingno titit ngono. Oh, gerakan kon bergerak. Aduh suwe ning masjid ngono imame gak teko-teko. Akhire tangi ngolet. Kowe nek suwe di imame ngono ya. Iku ilang boleh di anu. Mundur gantian. Nanti boleh gitu nggih. Kayak wingi kula niku nggih. Jam 11 lagi berangkat ning Pancen. Jare jempute ning Mergosono. Akhirnya supir anyar akhirnya berangkat dhewe ngobut sak iso-isone. Terus gak sempat sholat tahiyatan masjid kula niku. Apa nek qobliyah Jumat mboten. Kula mlebu ruangan wis mereka alhamdulillah. Jadi karena kita nggak terbiasa niku sholat di tepat waktu. Padahal boleh sholat niku. Seperti yang pernah saya sampaikan niku ya. Ning Sudan niku sholat opsional. Ono sing tepat waktu, ono sing jam 1, ono sing setengah loro, ono sing jam 2 ngoten. Wonten sing setelah sholat niku nggih khutbah titik, tapi setelah sholat niku terus ngaji. Gak suwe terus asar. Jadi orang itu datang ke masjid sekali untuk sholat Jumat dan asar. Ngoten lho. Sekali-kali sampean bikin komunitas begitu. Artinya memberi kesempatan bagi musafir, bagi para pekerja apa saja, Anda dapat terfasilitasi. Ya, sholat itu tidak pada waktu. Apa ini jamin Ustadz Marzuki 5 menit, banyak yang kesingsal-singsal. Jadi khutbah mau 5 menit. Wong padha ngarani biasanya setengah. Jadi kalau misalnya jam 12, setengah 12 mulai, paling jam 12 lah ngoten iki. Tiba jam 12 kurang seperempat wis salat ngoten. Akhirnya wong tiru kabeh. Niku mangke kita diskusi tentang Jumat niku menarik sekali. Nggih. Niku mestine kalau wong sampai hilang sak rakaat nggih. Niku salat tetep nggih wajib menyempurnakan 4 rakaat. Sekalipun niatnya salat Jumat. Nanti akan kita bahas niku. Nggih pun, lindune. Siap? Nggih, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbil ladzina anfa'na rabbi faqina faqi ahlana wa qarabatil lana fi dinna. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinna. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.